Kisah ini adalah rahasia keluarga yang tak terduga, mengubah hidupku selamanya. Halo, namaku Ratna, aku berumur 32 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil bernama Malang, Jawa Timur. Hidupku sehari-hari sederhana, bekerja sebagai guru di sekolah dasar setempat. Namun, suatu malam, semuanya berubah ketika aku mendengar suara aneh di kamar anakku, Bayu. Apa yang terjadi malam itu mengoyak batas antara kenyataan dan misteri, membuatku mempertanyakan segala sesuatu yang kuanggap biasa selama ini. Malam itu, aku sedang tertidur lelap ketika tiba-tiba terdengar suara samar dari kamar Bayu. Suasana rumah sangat sunyi, tapi ada bayangan yang merayap di celah pintu. Aku terbangun dengan jantung berdebar dan segera duduk di tempat tidur. Bayu, kamu kapan masuk? Apa yang kamu lakukan? Tanyaku dengan suara gemetar. Bayu muncul dengan senyum canggung, wajahnya pucat dan matanya tampak gelisah. Dia mengaku bahwa dia penasaran dengan suara-suara yang sering kudengar dari kamar kami bersama suamiku, Joko. Bayu bilang dia pernah mengintip melalui lubang kunci pintu dan sejak itu rasa ingin tahunya membesar hingga membuatnya melakukan hal yang tak terduga. Aku bingung, tak habis pikir kenapa dia melakukan itu padaku. Aku bertanya, kenapa kamu melakukan hal itu, Bayu? Dan kenapa aku yang melihatnya? Bayu hanya mengangkat bahu dan berkata, aku rasa aku bisa melakukannya lebih baik daripada ayah. Rasanya berbeda ketika aku mencoba sendiri. Aku merasa ngeri mendengar itu. Dari mana kamu dapat keberanian seperti itu? Segera kembali ke kamarmu. Aku memerintah dengan tegas. Bayu meninggalkan ruangan dengan langkah gontai, sementara aku duduk terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang hubungan kami, rahasia keluarga yang tersembunyi, dan batasan yang mulai retak terus menghantui. Keesokan harinya, suamiku, Joko, pulang dari kantor, tapi aku masih terpaku dalam kebingungan. Bayu berada di ruang tamu, dan saat Joko masuk ke kamar, Bayu buru-buru kembali ke kamarnya. Aku sadar ada sesuatu yang aneh dengan perilaku anakku. Suatu kali, saat aku melewati kamar mandi, aku melihat Bayu hendak masuk ke kamarku lagi dengan ekspresi cemas. Ada apa, Nak? Kenapa kamu seperti itu? Tanyaku. Dia ragu-ragu, lalu berkata, tidak ada, Ma. Tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu itu bohong. Aku yakin ini harus segera dihentikan. Aku mulai mengawasi Bayu dan akhirnya mengetahui bahwa dia diam-diam mendengarkan dan mengamati kami setiap malam. Rasa ingin tahunya seolah tak terbendung, meski aku mencoba melarangnya. Bayu menolak untuk berbagi dan semakin terisolasi dalam dunianya sendiri. Aku semakin lelah, tak bisa tidur, dan pekerjaan rumah pun terbengkalai. Joko mulai khawatir melihat kondisiku. Ratna, kalau kamu terus begini, mungkin kita harus periksa ke dokter, katanya lembut suatu malam. Aku akhirnya pergi ke klinik kecil di dekat rumah. Dokter melihat hasil tes darahku dengan serius dan bertanya, Ratna, apakah kamu mengonsumsi obat penenang atau tidur? Aku menggeleng. Tidak, Dok. Saya tidak pernah mengonsumsi itu. Namun pikiran tentang Bayu terus menghantui. Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Ketika aku pulang, aku memanggil Bayu dan menunjukkan hasil tes itu. Ini apa? Kenapa kamu punya obat-obatan ini? Tanyaku tegas. Bayu menunduk, tak mampu menjawab dan kemudian berlari keluar rumah, membanting pintu keras-keras. Aku merasa hancur. Malam itu Bayu pergi entah kemana. Keesokan paginya,
dia belum juga kembali. Joko semakin gelisah, tapi aku hanya bisa diam, tenggelam dalam kekhawatiran yang dalam. Waktu berlalu, sudah hampir 1,5 bulan Bayu menghilang tanpa kabar. Joko mulai marah, sedangkan aku merindukan anakku dengan sangat. Bayu, di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku sering berbisik dalam kesunyian. Lalu, tiba-tiba, ponselku berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Semua baru saja dimulai. Jika kamu ingin mengetahui kebenaran, bersiaplah. Jantungku berdebar hebat. Ini bukan akhir, tapi awal dari misteri baru yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menatap layar ponsel itu dalam diam, kalimat itu terus berputar di kepala, semua baru saja dimulai. Jika kamu ingin mengetahui kebenaran, bersiaplah. Siapa yang mengirim pesan itu? Tentu saja terkait dengan Bayu, tapi siapa? Teman? Atau seseorang yang diam-diam mengawasi kami? Malam itu aku duduk di ruang tamu, memeluk lututku, menatap keluar jendela. Lampu kota Malang berkelip di kejauhan, tapi hatiku gelap gulita. Joko sudah tidur, dan aku sendirian dengan pesan misterius dan bayangan kosong yang ditinggalkan Bayu. Bayu, aku akan menunggumu, dimanapun kamu berada, aku berbisik lirih. Bayu muncul dalam pikiranku, jaket hitam yang dia kenakan malam itu, celana jeans usang, dan sepatu olahraga putih yang terikat asal-asalan. Aku masih ingat matanya yang dingin, berbeda dari biasanya. "Ma, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit bingung," katanya dalam ingatanku. Tapi aku tak pernah tahu arti sebenarnya dari kata-katanya itu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah pusat konseling psikologi terkenal di Surabaya, bukan ke klinik biasa di Malang. Aku tahu aku butuh bantuan untuk menghadapi semuanya. Pusat itu bersih dan modern, tapi hatiku masih penuh beban. Konselor, Ibu Diah, menyambutku dengan senyum hangat. Dia perempuan berusia awal 30-an, rambutnya rapi diikat, mengenakan blus krem lembut dan rok biru tua yang elegan. Sepatunya hitam dengan hak rendah yang membuatnya terlihat profesional dan menenangkan. "Ratna, apa yang membawamu ke sini hari ini?" tanyanya lembut. Aku menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang Bayu yang pergi, tentang kejadian aneh yang terjadi di rumah, dan bagaimana aku merasa semakin lelah dan gelisah. Ibu Diah mendengarkan dengan seksama, mencatat dengan teliti. Ketika aku memperlihatkan pesan misterius itu, dia terlihat terkejut. "Seseorang sengaja membuatmu cemas. Ini bukan kebetulan," katanya. Aku bertanya-tanya, siapa yang ingin menyakiti keluargaku? Apakah Bayu terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan? Setelah sesi itu, aku berjalan di sepanjang pantai Balekambang yang berangin dan sepi. Angin laut membelai rambutku dan membawa kembali kenangan masa kecil Bayu bermain pasir di tepi pantai. Tiba-tiba ponselku bergetar. Ada panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan hati berdebar. "Ratna, kebenaran yang harus kau ketahui jauh lebih dalam dari yang kau kira." Bayu tidak sekadar penasaran. Dia sudah terjerumus ke dalam kegelapan. "Bersiaplah," suara di seberang terdengar bergetar dan menghilang. Aku terdiam. Apa maksudnya? Saat aku hendak pulang, aku melihat 2 jejak kaki di pasir. Satu besar, satu kecil, seperti jejak kami berdua bermain petak umpet. Aku tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu, ada kekhawatiran yang membekap hati. Aku tahu ini bukan sekadar masalah keluarga. Ada misteri yang jauh lebih besar menanti.
Lampu rumahku tiba-tiba berkedip, dan suara bisikan lembut terdengar dari ruang kosong. Apakah kau siap, Ratna? Kisah sejati baru saja dimulai. Aku menggenggam erat ponselku, jantung berdebar kencang, dan langkah kakiku menuju ruang tamu penuh ketegangan. Joko sudah tertidur pulas, tapi di pintu depan, suara samar terdengar. Siapa itu? Aku bertanya dengan suara gemetar. Sebuah tangan perlahan mendorong pintu. Bayu berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya tenggelam dalam kegelapan yang dalam. Jaket hitamnya menutupi setengah wajahnya, tapi aku mengenal mata itu. Masuklah, nak, aku berkata dengan suara bergetar. Bayu masuk tanpa sepatah kata, membawa tas lusuh. Apa itu? Kemana kamu pergi? Tanyaku khawatir. Dia menghela napas berat dan membuka tas itu, mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam dengan ukiran perak rumit. Inilah yang kubawa, M.A. Ini bukan sekadar mainan. Ini kunci untuk jalan yang harus kutempuh. Tapi dengan itu, keluarga kita akan berada dalam bahaya, katanya serius. Aku menyentuh kotak itu, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhku. Apa maksudnya, Bayu? Kenapa kamu menerima ini? Aku bertanya dengan suara gemetar. Bayu menutup matanya sejenak dan berkata, apa yang kulihat dan rasakan bukan hanya rasa penasaran. Ini baru permulaan. M.A., kita harus lari dari sini. Tiba-tiba lampu padam total. Dalam gelap, Bayu menyalakan senter dan berkata, ini pintu menuju kebenaran yang kutemukan. Jika kita membukanya, dunia yang tak pernah kita tahu akan terbentang. Aku sulit percaya, tapi aku bisa merasakan ketulusan di matanya. Di luar terdengar langkah berat seseorang. Ada orang di luar, bisik Bayu. Aku mendekati jendela dan melihat sosok samar bergerak dalam gelap. Tubuhku merinding. Musuh kita lebih kuat dari yang kita bayangkan. Ini bukan masalah keluarga, kata Bayu. Hatiku campur aduk antara takut, sedih, dan harapan. Aku memeluk Bayu erat-erat. Selama kita bersama, tak ada kegelapan yang tak bisa kita kalahkan. Namun suara dari luar rumah berkata lirih, ini baru permulaan. Nasib keluarga Ratna kini tergantung pada tangan kalian. Angin berhembus kencang, pintu tertutup perlahan, dan aku tahu perjalanan ini baru dimulai. Di tengah kegelapan, aku menggenggam tangan Bayu erat. Bayu, mulai sekarang jangan sembunyikan apapun lagi. Kita cari kebenaran bersama. Bayu mengangguk pelan. Aku juga berpikir begitu, M.A. Tapi jalan ini tidak mudah. Rahasia dalam kotak ini sangat berbahaya. Aku menatap kotak itu, ukiran peraknya berkilau samar, memancarkan aura misteri yang tak terpecahkan. Lalu, dari mana kita mulai? Bayu diam sejenak, lalu berkata, di Malang ada sebuah kafe kecil yang disebut Kopi Senja. Di sana semua bermula. Orang yang memberiku kotak itu ada di sana. Kita harus menemukannya. Aku mengangguk mantap. Besok pagi kita berangkat. Malang tidak jauh dari sini. Malam itu aku mencoba tidur, tapi pikiranku penuh kegelisahan. Bayu duduk di sofa ruang tamu, memegang kotak itu, tenggelam dalam pikirannya. Aku diam-diam melihatnya, merasakan betapa dia kini bukan lagi anak kecil, tapi pemuda yang siap menghadapi dunia. Besok pagi kami menuju Kopi Senja, sebuah kafe kecil di sudut jalan kota Malang yang tampak biasa dari luar tapi hangat dan penuh kenangan di dalamnya. Di sana, kami bertemu dengan pemilik kafe, Pak Arman, pria berumur 45 tahun dengan rambut coklat gelap yang disisir ke belakang,
mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans yang stylish. "Selamat datang, Ratna Ibu." "Bayu, aku sudah menunggu kalian," sapanya dengan senyum ramah. Aku terkejut. "Pak Arman, bagaimana Bapak bisa tahu kami?" Pak Arman tersenyum misterius. "Segalanya terhubung. Cerita kalian sudah dimulai lama sebelum kalian sadari." Bayu bertanya hati-hati, "Pak, apakah Bapak tahu tentang kotak ini?" Dia mengangguk, memandang kotak itu dengan serius. "Ya, di dalamnya tersimpan rahasia yang bahkan keluarga kalian tidak tahu. Tapi ketika rahasia itu terungkap, realitas kalian akan berubah selamanya." Aku merasakan ketegangan yang mendalam. Kami harus tahu kebenarannya. Bayu dalam bahaya. Pak Arman menghela napas panjang. "Benar. Tapi berhati-hatilah, perjalanan ini bukan sekadar rasa penasaran. Kalian akan menghadapi kegelapan yang tak pernah kalian bayangkan." Bayu membuka kotak itu dan menemukan gulungan kertas tua serta kunci logam kecil. Gulungan itu penuh dengan tulisan kuno yang sulit dimengerti. Pak Arman menjelaskan, ini adalah mantra dan kode kuno. Hanya dengan memecahkannya, kalian bisa membuka pintu tersembunyi. Aku bertekad dalam hati. Pertarungan demi keluarga kami baru saja dimulai. Saat itu pintu kafe terbuka dengan berat, dan seorang wanita masuk. Rambut hitam panjangnya berkilauan, mengenakan gaun merah yang anggun dan kalung perak yang mencolok. Langkahnya penuh percaya diri dan sorot matanya dingin seperti es. Aku merasakan ketegangan dalam diriku. Wanita itu adalah suara yang kudengar malam itu di dekat rumah. Dia tersenyum dingin. "Akhirnya kita bertemu, Ratna, Bayu. Jika kalian ingin tahu kebenaran, ikutlah denganku. Tapi kuteruskan peringatan, jalan ini berbahaya, melampaui hidup dan mati." Bayu memandangku dan berbisik, "Ma, cerita sebenarnya baru akan dimulai." Aku berdiri, siap mengikuti wanita itu. Jantungku berdegup kencang. Tapi demi keluarga, aku siap menghadapi apapun. Dari kegelapan, tawa halus terdengar, seperti rahasia lama yang segera terungkap. Semua baru saja dimulai. Aku mengikuti wanita itu keluar dari kafe lewat pintu belakang yang remang-remang. Angin malam di Malang membawa aroma laut yang segar, tetapi dadaku terasa sesak oleh kecemasan yang tak terjelaskan. Bayu menggenggam tanganku erat, wajahnya tegang dan penuh waspada. Wanita itu berjalan di depan kami dengan langkah mantap, suaranya dingin saat berkata, "Kalian harus sangat berhati-hati mulai sekarang. Di sini, terlihat biasa saja, tapi sebenarnya ada pintu tak terlihat yang terbuka." Aku menatapnya dengan mata melebar. "Pintu tak terlihat? Maksud ibu?" Wanita itu tertawa sinis, sebuah tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. "Ini adalah pintu penghubung antara dunia kita dan dunia lain. Di sana ada penjaga yang menjaga rahasia itu. Mereka punya hubungan erat dengan keluargamu." Bayu membuka mulutnya, ragu-ragu, "Lalu kenapa keluarga kami terlibat? Aku hanya ingin hidup biasa." Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, "Ayahmu terlibat dengan organisasi rahasia yang menjaga pintu itu saat masih muda. Dan sekarang, takdir itu menurun padamu, Bayu. Takdir yang tak bisa dihindari." Aku menggeleng tidak percaya. "Kalau benar, kenapa kami tidak pernah diberitahu sebelumnya?" Wanita itu menunduk pelan. "Karena mengetahui kebenaran membawa bahaya. Tapi saat ini, rahasia itu sudah terbuka." Kami melangkah melewati gang sempit yang gelap, menuju sebuah bangunan tua bergaya Jawa kuno.
Kayu tua dan kertas minyak menyelimuti bangunan itu, bayangan gelap menari di bawah cahaya rembulan. Di depan pintu berdiri seorang pria paruh baya mengenakan jubah hitam. Wanita itu memperkenalkan kami. Ini Pak Hasan, salah satu anggota organisasi. Pak Hasan menatap Bayu dan berkata dengan suara berat, "Bayu, kotak yang kamu bawa bukan mainan. Itu tanda bahwa kamu telah dipilih. Dan itu adalah kunci untuk jalan yang harus kamu lalui." Bayu gemetar. "Dipilih? Apa maksudnya?" Pak Hasan mengeluarkan kotak kecil dari tangannya, memberi Bayu. Di dalamnya berisi ujian yang harus kamu hadapi. Hanya dengan melewatinya, kamu bisa melindungi keluargamu. Aku menatap pria itu dengan cemas. Lalu kami harus berbuat apa sekarang? Pak Hasan menjawab serius, "Ujian pertama akan dimulai besok malam di pabrik tua di ujung kota. Di sana, kamu akan diuji." Bayu menghembuskan napas panjang. Aku tidak tahu apakah aku siap, tapi aku tidak bisa menyerah. Aku memeluknya erat. "Kita akan menghadapi ini bersama. Aku akan selalu ada untukmu." Tiba-tiba, angin kencang menerpa dan pintu bangunan itu tertutup dengan suara keras. Tawa dingin menggema dari kegelapan, membuat punggungku merinding. Bersiaplah, Bayu dan Ratna. Kegelapan sesungguhnya sudah menanti. Kami saling pandang dan berjanji dalam hati untuk melawan apapun yang menghadang. Namun, saat itu, gelang perak yang melingkar di pergelangan tanganku berkilauan dan bergetar halus. Di bagian dalamnya terukir kalimat kecil, "Rahasia ini tersembunyi sangat dekat." Hatiku dipenuhi rasa bingung. Apa maksudnya? Apakah ada rahasia lain yang belum kami ketahui? Suara ombak di kejauhan seperti membawa pesan misterius yang belum terpecahkan. Kegelapan malam semakin pekat, dan aku tahu kisah yang kami jalani bukan sekadar masalah keluarga biasa. Ini adalah perang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dan gelap. Aku menggenggam tangan Bayu erat-erat, bersiap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Misteri yang lebih dalam sedang menanti untuk diungkap. Ketika pagi mulai menyelinap di ufuk timur, aku dan Bayu masih terjaga, merasakan beban yang semakin berat menghimpit dada. Suasana rumah kami di Malang terasa asing dan penuh ketegangan, seolah-olah bayangan kegelapan itu sudah merayap masuk tanpa diundang. Aku mencoba menguatkan diri, menatap mata Bayu yang tampak letih tapi penuh tekad. "Kita harus pergi ke pabrik tua itu malam ini," ucap Bayu pelan, tangannya menggenggam erat kotak hitam yang selalu dia bawa. Aku mengangguk, meski rasa takut mencekam. Ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah pertempuran yang tak pernah kubayangkan akan kami hadapi. Hari berjalan lambat. Aku sibuk menyiapkan segala sesuatu, tapi pikiranku terus melayang ke ujian yang menanti. Bayu diam, semakin menutup diri, seperti menahan beban yang sangat berat. Aku berusaha berbicara dengannya, tapi dia hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Aku tahu dia takut, tapi dia juga tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh. Saat malam tiba, kami berdua mengenakan pakaian gelap dan sepatu yang nyaman, siap menghadapi kegelapan yang menelan kotak kecil kami. Jalur menuju pabrik tua itu sunyi, hanya suara langkah kaki kami yang terdengar di antara riuhnya angin malam. Pabrik itu berdiri megah dan angker, bangunan tua dengan dinding berlumut dan jendela pecah yang seolah menatap kami dengan mata kosong. Bayu mengeluarkan gulungan kertas tua dari dalam kotak dan membacakan mantra yang tertulis dengan huruf-huruf kuno. Suaranya gemetar, tapi kuat. Seketika, pintu besar pabrik itu terbuka perlahan, mengundang kami masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Di dalam, udara lembab dan bau besi tua menusuk hidungku.
Bayu menggenggam tanganku erat, kami melangkah hati-hati melewati ruang-ruang kosong yang sunyi. Tiba-tiba, bayangan-bayangan bergerak di sudut mataku, dan suara bisikan halus menyelinap di antara dinding. Siapa di sana? Aku berbisik, suara bergetar tapi berusaha terdengar tegar. Bayu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini baru permulaan, MA. Kita harus terus maju." Kami berjalan menuju sumber suara, dan di sana, sosok samar berdiri dengan mata merah menyala, menatap kami penuh ancaman. Aku merasakan adrenalin mengalir deras, ketakutan bercampur keberanian. Sosok itu melangkah maju, dan aku tahu kami harus siap menghadapi ujian ini, ujian yang akan menentukan nasib keluarga kami. Dalam kegelapan itu, aku berbisik dalam hati, "Bayu, kita tidak akan menyerah. Kita akan melalui ini bersama." Namun, saat itu juga, sebuah suara dingin menggema dari balik bayangan, "Kalian baru saja memasuki dunia yang tidak bisa kalian bayangkan. Bersiaplah menghadapi kegelapan yang sesungguhnya." Udara di dalam pabrik tua itu begitu dingin, membuat bulu kuduku berdiri. Bayu dan aku berdiri berhadapan dengan sosok bayangan yang entah nyata atau hanya ilusi. Matanya merah menyala seperti bara api yang menembus kegelapan, dan tubuhnya bergerak perlahan, menimbulkan suara desisan yang menusuk telinga. Hatiku berdegup kencang, tapi aku tahu aku harus tetap kuat demi Bayu. Sosok itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba bayangan seperti kabut hitam menyebar ke seluruh ruangan, membungkus kami dalam kegelapan pekat. Bayu menggenggam tanganku semakin erat, napasnya memburu. "Ratna, jangan lepaskan tanganku. Ini ujian pertama," bisiknya lembut tapi tegas. Aku mengangguk, berusaha menenangkan diri. Dalam kegelapan itu, aku merasakan ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang ingin menakut-nakuti dan menghancurkan kami. Namun aku berusaha fokus pada Bayu, pada keyakinan bahwa kami akan melewati ini bersama. Tiba-tiba, suara-suara asing mulai terdengar, seperti bisikan orang-orang yang tidak terlihat. Aku merasa seolah-olah mereka mencoba membisikkan rahasia yang tersembunyi, tapi kata-kata itu terlalu cepat dan kabur untuk dimengerti. Bayu mulai membaca mantera dari gulungan kertas itu dengan suara pelan, mencoba memecah kekuatan gelap yang menyelimuti kami. Saat mantra itu bergema di udara, sedikit demi sedikit cahaya mulai menyusup ke dalam kegelapan, membentuk bayangan-bayangan samar yang berputar di sekitar kami. Tapi sosok bayangan merah itu tidak pergi. Ia malah semakin mendekat, dengan senyum mengerikan yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Aku merasakan hawa dingin menusuk ke dalam tulang, tapi aku tidak bisa menyerah. "Bayu, kita harus melawan. Kita harus tetap bersama," kataku, suaraku bergetar tapi penuh tekad. Bayu mengangguk dan memperkuat bacaannya. Perlahan, bayangan itu mulai melemah, suara desisannya berubah menjadi erangan kesakitan. Namun, saat aku mengira kami akan menang, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan kegelapan yang sunyi dan menyesakkan. Aku menarik napas panjang, tubuhku gemetar. Bayu melepaskan tanganku, wajahnya penuh kelelahan tapi juga lega. "Kita berhasil melewati ujian pertama, MA. Tapi ini baru permulaan," katanya pelan. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan yang menguatkan di tengah dinginnya pabrik tua itu. Namun, hatiku tetap waspada. Aku tahu kegelapan yang sesungguhnya masih menunggu di depan, dan kami harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Saat kami keluar dari pabrik, udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Langkah kami terhenti saat sebuah pesan tiba-tiba muncul di ponselku, "Jangan lengah. Musuhmu tidak hanya satu. Kebenaran yang kau cari akan mengubah segalanya." Aku menatap Bayu,
dan di matanya aku melihat campuran ketakutan dan keberanian. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Malam itu, aku berbisik dalam hati, apa sebenarnya rahasia yang tersembunyi di balik kegelapan ini? Dan apakah kita siap untuk menghadapinya? Gelap malam menyelimuti kami saat melangkah keluar dari pabrik tua itu. Udara dingin menusuk tulang, namun ada beban lebih berat yang memenuhi dadaku. Pesan misterius yang muncul di ponselku masih terngiang, membuatku sulit bernapas lega. Bayu berdiri di sampingku, wajahnya memancarkan keletihan dan kecemasan yang sama denganku. "Ma, kita tidak tahu berapa banyak musuh yang menghadang," suara Bayu lirih tapi penuh peringatan. Aku mengangguk, merasakan getaran ketakutan yang mendalam. Tapi kita harus terus maju. Keluarga kita tergantung pada ini. Kami berjalan pelan di jalanan sempit kota Malang, bayangan lampu jalan yang berkelap-kelip menari-nari di dinding tua rumah. Kaki kami terasa berat, tapi tekad kami lebih kuat. Aku tak bisa berhenti memikirkan rahasia yang tersembunyi di balik kotak hitam itu, dan betapa besar bahaya yang mengancam. Saat kami tiba di rumah, suasana sepi dan sunyi. Joko sudah tidur, tak tahu apa yang sebenarnya kami hadapi. Aku masuk ke dalam, menutup pintu dengan hati-hati, lalu duduk di ruang tamu dengan Bayu. Kami saling bertukar pandang, tapi tak ada kata yang terucap. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sama dengan sebelumnya. "Kebenaran yang kau cari bukan hanya milikmu. Ini adalah warisan yang harus kau jaga, tapi juga kutukan yang harus kau lawan." Aku membaca pesan itu berulang kali, jantungku berdegup semakin cepat. "Bayu, ada yang lebih besar dari kita," kataku pelan. "Ini bukan hanya tentangmu atau aku. Ini tentang sesuatu yang jauh melampaui keluarga kita." Bayu menunduk, wajahnya muram. Aku merasa seperti sedang terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar, Ma. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kita harus tetap bersama. Tidak peduli seberapa gelap jalan ini, kita akan menemukan cahaya. Malam itu, aku terjaga hingga larut, memikirkan pesan-pesan misterius, rahasia keluarga, dan nasib Bayu yang belum pasti. Dalam hati, aku bertanya-tanya siapa sebenarnya yang mengirim pesan-pesan itu, dan apa maksud sebenarnya dari semua ini. Saat aku menatap keluar jendela, bayangan malang yang tenang tak mampu menyembunyikan kengerian yang mengintai. Aku tahu, malam-malam penuh misteri dan bahaya masih akan terus datang. Dan aku harus siap menghadapinya, demi anakku dan keluarga kami. Namun, di balik ketegangan itu, ada bisikan samar yang terus membisikkan sebuah pertanyaan, apakah kami benar-benar siap menyingkap rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan? Dan apakah kebenaran yang kami cari akan membebaskan atau justru menghancurkan kami? Suara angin malam berdesir lembut saat aku duduk di tepi jendela rumah kami di Malang, menatap keluar tanpa arah pasti. Bayu sudah tertidur lelap di kamar, tubuhnya yang kecil tampak begitu rapuh di bawah selimut tipis. Hatiku terasa berat, dipenuhi oleh tumpukan pertanyaan dan ketakutan yang tak terucapkan. Semua yang kami lalui selama ini seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan baru muncul di layar. "Jika kau ingin menemukan kebenaran, kau harus berani melangkah lebih jauh. Tidak semua orang yang kau percayai berada di pihakmu." Aku menelan ludah, merasa seolah-olah dunia kami mulai runtuh perlahan. Pikiran tentang siapa yang mengirim pesan-pesan itu terus menghantui. Apakah mereka musuh? Atau seseorang yang ingin memperingatkan? Aku merasa seperti dikelilingi bayangan, tak tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Keesokan harinya,
aku memutuskan untuk mencari bantuan lebih serius. Aku menghubungi seorang teman lama, Sari, yang bekerja sebagai jurnalis investigasi di Surabaya. Aku berharap dia bisa membantuku mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik misteri ini. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota. Wajah Sari yang cerah dan penuh semangat memberi sedikit kelegaan di tengah kekacauan hatiku. Aku menceritakan semuanya, kepergian Bayu, kotak misterius, pesan-pesan rahasia, dan kegelapan yang menyelimuti keluarga kami. Sari mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ini bukan sekadar masalah keluarga biasa, Ratna. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik ini. Aku akan mencoba mencari tahu siapa yang berada di balik pesan-pesan ini dan apa sebenarnya yang sedang terjadi." Semangat dan harapan mulai tumbuh di hatiku. Aku tahu jalannya tidak mudah, tapi setidaknya aku tidak sendiri. Bersama Sari, aku merasa lebih kuat menghadapi kegelapan yang menggantung di depan kami. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku menemukan sebuah amplop misterius di depan pintu. Di dalamnya, sebuah foto tua keluarga kami dengan tulisan tangan di belakangnya, "Jangan lupakan asal-usulmu. Kunci ada di masa lalu." Aku duduk terpaku, merasakan gelombang emosi yang bercampur, takut, penasaran, dan tekad yang membara. Masa lalu yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan bayangannya, membawa serta jawaban dan bahaya yang belum pernah kami bayangkan. Aku tahu, perjalanan ini baru benar-benar dimulai. Dan untuk menemukan kebenaran, aku harus membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci rapat. Tapi pertanyaannya, apakah aku siap menghadapi apa yang tersembunyi di baliknya? Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram yang hanya menerangi setengah ruangan. Foto tua keluarga kami di tanganku, dengan tulisan tangan yang samar di bagian belakangnya, "Jangan lupakan asal-usulmu. Kunci ada di masa lalu." Aku menatapnya lama, mencoba memahami maksud pesan itu. Bayu tertidur lelap di kamarnya, tapi pikiranku tetap berputar tanpa henti. Aku mencoba mengingat-ingat masa lalu keluarga kami, cerita-cerita yang pernah diceritakan nenek tentang leluhur kami yang pernah terlibat dalam sebuah kelompok rahasia di Jawa Timur. Selama ini, aku menganggapnya hanya dongeng lama, tapi kini semuanya terasa berbeda. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu, sesuatu yang berhubungan dengan kotak hitam yang Bayu bawa dan ujian yang kami jalani. Keesokan harinya, aku menghubungi Sari lagi. Aku memberinya foto itu dan menceritakan tentang cerita nenek yang dulu sering kubaca sebagai anak-anak. Sari mengangguk serius, kalau benar ada kaitannya dengan kelompok rahasia, ini bisa jadi kunci untuk membuka misteri yang mengikat keluargamu. Sari mulai menggali informasi, mencari arsip lama dan wawancara dengan orang-orang yang mungkin tahu tentang kelompok itu. Sementara itu, aku berusaha menjaga Bayu yang semakin sering terlihat murung dan pendiam. Aku tahu beban yang dia pikul sangat berat, tapi aku ingin dia tahu aku selalu ada di sisinya. Suatu sore, ketika Bayu sedang berada di kamarnya, aku menemukan sebuah buku tua tersembunyi di bawah tumpukan barang di lemari. Buku itu terlihat usang, dengan sampul kulit yang retak dan tulisan Jawa kuno di sampulnya. Aku membukanya perlahan dan menemukan catatan-catatan rahasia yang ditulis oleh leluhur kami. Di dalamnya tertulis tentang sebuah ritual kuno dan sebuah kunci yang bisa membuka pintu antara dunia nyata dan dunia lain. Aku merasakan getaran aneh saat membaca, seolah-olah buku itu memiliki kekuatan sendiri. Aku segera mengirimkan foto halaman buku itu ke Sari, berharap dia bisa membantu menerjemahkannya. Malam itu, aku duduk termenung sambil memegang buku tua itu. Bayu datang mendekat, duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. "Ma, aku takut," bisiknya pelan.
Aku memeluknya erat, mencoba menenangkan rasa takut yang sama juga kurasakan. Kita akan melalui ini bersama, Nak. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, kataku yakin. Namun di balik kata-kataku, aku tahu perjalanan ini akan semakin sulit. Rahasia masa lalu mulai membuka pintu menuju kegelapan yang lebih dalam. Dan aku harus bersiap, karena apa yang kami hadapi bukan hanya tentang keluarga, tapi tentang nasib yang lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan buku tua itu tergeletak di pangkuanku, halaman-halamannya yang rapuh seolah menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Lampu remang-remang menyoroti tulisan Jawa kuno yang sulit kubaca, tapi aku bisa merasakan energi aneh bergetar dari setiap kata yang tertulis. Bayu sudah tertidur di kamarnya, tapi pikiranku terus berputar, terjerat dalam misteri yang semakin dalam. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering. Itu Sari. Suaranya terdengar tegang dan penuh kegelisahan. Ratna, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada arsip lama tentang kelompok rahasia itu, dan ternyata mereka pernah beroperasi tidak jauh dari Malang. Aku juga menemukan nama yang sama dengan leluhurmu di dalam dokumen itu. Hatiku berdegup kencang. Apa maksudnya? Apakah ini berarti keluarga kita memang terlibat? Sari menghela napas panjang. Ya, dan aku rasa itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan aku yakin itu berhubungan dengan kotak yang Bayu bawa dan ujian yang kalian hadapi. Kami berjanji untuk bertemu keesokan harinya agar bisa membahas lebih dalam. Setelah menutup telepon, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Jantungku hampir melompat. Siapa yang datang pada waktu seperti ini? Aku berjalan menuju pintu dengan hati-hati dan membukanya perlahan. Di depan pintu berdiri seorang pria paruh baya dengan mata tajam dan ekspresi serius. Ratna, tanyanya dengan suara dalam. Aku mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang aneh dan berbahaya dari kehadirannya. Aku Pak Budi, katanya, aku mengenal keluargamu dan tahu apa yang sedang kalian hadapi. Ada banyak bahaya yang mengintai, dan aku datang untuk membantu. Aku terdiam sejenak, mencermati wajahnya yang penuh ketegasan. Bagaimana kau tahu tentang kami? Pak Budi menghela napas. Aku bagian dari kelompok yang menjaga rahasia itu. Keluargamu telah lama terlibat dalam peperangan antara terang dan gelap. Kotak itu adalah kunci, dan Bayu adalah kunci untuk masa depan. Aku terpesona dan sekaligus takut. Semua yang kulakukan selama ini ternyata hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan yang jauh lebih berbahaya. Aku mempersilakan Pak Budi masuk, dan malam itu kami mulai membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi di balik sejarah keluarga kami. Namun, di luar rumah, bayangan gelap mengintai, menyusun rencana yang akan mengguncang hidup kami hingga ke akar. Perang antara cahaya dan kegelapan sudah dimulai, dan aku harus siap menghadapi apapun demi melindungi Bayu dan keluargaku. Malam itu, setelah Pak Budi masuk dan duduk di ruang tamu, aku merasakan suasana berubah menjadi tegang dan penuh misteri. Dia memandangku dengan serius, lalu mulai bercerita tentang sejarah keluargaku yang selama ini tersembunyi. Ternyata, leluhur kami pernah menjadi bagian dari kelompok penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gelap yang tak terlihat. Mereka menjaga sebuah pintu rahasia yang jika terbuka, bisa menghancurkan dunia. Pak Budi menjelaskan bahwa kotak hitam yang Bayu bawa bukan sekadar benda biasa, melainkan kunci untuk membuka atau menutup pintu itu. Bayu adalah penerus yang terpilih, katanya.
Dia memiliki tugas berat untuk melindungi keluarga kalian dan mencegah kegelapan menguasai dunia. Aku menggenggam tangan Bayu yang duduk di sampingku, merasakan getaran ketegangan dan ketakutan yang sama. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Budi menghela napas panjang. Ujian pertama sudah kalian lalui, tapi ada ujian yang lebih berat menanti. Kalian harus menemukan simbol-simbol kuno yang tersebar di Malang dan sekitarnya. Simbol itu akan membimbing kalian untuk menutup pintu rahasia itu. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Aku dan Bayu menoleh dengan kaget. Pak Budi berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu, membuka dengan waspada. Di depan pintu berdiri seorang wanita berambut panjang hitam dengan mata dingin dan penuh rahasia. Dia mengenakan gaun gelap yang kontras dengan kulitnya yang pucat. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Aku datang untuk memperingatkan kalian. Jangan terlalu percaya pada Pak Budi. Ada kebenaran lain yang harus kalian ketahui." Aku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang belakangku. Bayu memegang lenganku erat-erat, dan aku tahu ini bukan tanda baik. Wanita itu menghilang ke dalam kegelapan malam sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Pak Budi menatapku dengan mata penuh misteri. "Kau harus berhati-hati, Ratna. Musuh kalian lebih dekat daripada yang kalian kira." Malam itu aku tak bisa tidur. Bayu dan aku duduk berdekatan, merasakan beban yang semakin berat. Rahasia keluarga kami semakin dalam dan berbahaya. Aku bertanya-tanya siapa wanita misterius itu, dan apa maksud peringatannya. Segala sesuatu mulai terasa seperti permainan berbahaya antara cahaya dan kegelapan yang tak berujung. Aku menatap Bayu, dan dengan suara lembut berkata, "Kita harus tetap bersama, Nak. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan menghadapi semuanya bersama." Dalam keheningan malam, aku tahu perjalanan kami baru saja memasuki babak yang sesungguhnya. Dan di luar sana, bayangan-bayangan gelap terus mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Angin malam berhembus dingin saat aku dan Bayu duduk berdekatan di ruang tamu, suasana penuh ketegangan yang tak terucapkan. Bayu memandangku dengan mata yang penuh keraguan, sementara aku berusaha menenangkan hatiku sendiri yang bergejolak. Wanita misterius yang muncul entah dari mana dan peringatannya yang samar-samar membuat segala sesuatu menjadi semakin rumit. "Kita harus waspada, Ma," bisik Bayu, menggenggam tanganku erat. "Siapapun dia, bukan orang biasa." Aku mengangguk pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tahu, Nak. Tapi kita tidak bisa mundur sekarang." Hari-hari berikutnya kami habiskan dengan mencari simbol-simbol kuno yang disebut Pak Budi. Simbol itu tersebar di berbagai tempat di Malang dan sekitarnya, di candi tua, di bawah pohon besar di tengah hutan, bahkan tersembunyi di balik lukisan kuno di museum kecil yang jarang dikunjungi orang. Setiap simbol membawa kami lebih dekat ke kebenaran, namun juga semakin dalam ke dalam bahaya yang mengintai. Suatu sore, saat kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju sebuah candi kuno, aku merasakan ada sesuatu yang mengikut kami. Bayu tanpa sadar akan hal itu juga, matanya terus mengawasi sekeliling. Ketika kami berhenti di depan simbol pertama, suara langkah kaki yang berat terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat sosok gelap muncul dari balik pepohonan, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Bayu segera melindungiku, berdiri di depanku dengan sikap waspada. "Tunggu," suara pria itu terdengar dalam kegelapan. "Aku bukan musuh kalian. Aku datang untuk membantu." Aku memandangnya curiga, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ragu. Bayu meraih tanganku, dan aku tahu kami harus memilih apakah akan mempercayainya atau tidak.
Pria itu melangkah lebih dekat, menerangi wajahnya dengan senter kecil. Aku terkejut melihat matanya yang tajam dan penuh luka. "Namaku Arif," katanya. "Aku pernah menjadi bagian dari kelompok yang sama dengan Pak Budi, tapi aku memilih jalan lain setelah mengetahui kebenaran yang sebenarnya." Aku menarik napas dalam, mencoba menyerap setiap kata yang dia ucapkan. "Apa maksudmu, Arif? Apa kebenaran itu?" Arif menatap kami dengan serius. "Pak Budi tidak sepenuhnya jujur. Ada kekuatan gelap yang ingin memanfaatkan Bayu dan kotak itu untuk tujuan mereka sendiri. Aku datang untuk memperingatkan kalian dan membantu kalian melindungi keluarga." Ketegangan antara kami semakin terasa. Aku harus memutuskan siapa yang bisa kupercaya dalam pusaran misteri ini. Bayu memandangku penuh harap, menunggu jawaban yang bisa menyelamatkan kami. Dalam hati aku tahu, pilihan ini akan menentukan nasib kami. Apakah aku harus mempercayai Arif dan melawan bersama, ataukah menjauh dan menghadapi kegelapan sendirian? Aku menggenggam tangan Bayu lebih erat dan berbisik, "Kita harus berhati-hati, Nak. Ini baru permulaan."